Jadi orang kalau sempurna imannya, salatnya khusyuk pasti. Jadi khusyuk salat dan iman yang sempurna itu berbanding lurus. Tidak mungkin orang salatnya khusyuk kalau imannya masih belum sempurna. Tidak mungkin orang imannya sempurna ya kalau salatnya tidak khusyuk, tidak mungkin. Dia harus berbanding lurus tuh. Al-mu'minun dengan khasyi'un itu harus sama. Tapi hebatnya begini, ya. Gini, fi salatihim, kan dalam salat artinya ya. Dalam Al-Quran fi salatihim itu ada tiga ya. Dalam salat itu ada tiga ungkapannya. Ada an salatihim, ada ala salatihim, ada fi salatihim. Ketika Allah bicara tentang orang-orang yang celaka, fawailul lil musallin. Siapa mereka yang celaka? Allazina hum an salatihim sahud. Mereka lalai dalam salatnya. An di situ, Pak. Dalam salatnya pakai an di situ. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ma'arij ya, surah Al-Ma'arij ayat 23. Ketika Allah bicara tentang orang-orang yang masuk surga, ya. Nanti di ayat 50 berapa? Ayat 52-nya. Fi jannatim mukramun. Mereka masuk surga. Masuk surga saja, Pak. Di situ disebutkan allazina hum ala salatihim daimun. Mereka selalu ya dalam salat mereka. Ala di situ, Pak. Tapi kalau khusyuk surga Firdaus fi salatihim khasyi'un. Dalam salat mereka khusyuk. Jadi masyaallah Bapak Ibu ya, setiap diksi Al-Qur'an itu tidak serampangan, yang mukjizat. Artinya sama-sama dalam, tapi yang satu an, yang satu ala, yang satu fi. Apa maknanya, Bapak Ibu? Kenapa untuk penghuni surga Firdaus ini fi salatihim, tidak an, tidak ala? Bedanya kalau an itu menunjukkan jarak yang jauh, an. An itu maknanya ba'id, jauh. Kenapa orang celaka dalam salat? An salatihim. Dia salat tapi dia jauh dari salatnya. Bukan lalai mengerjakannya, Pak. Bukan terlambat salat, tidak. Kalau fi salatihim sahud, semua kita celaka, Pak. Sering kita terlambatkan. Sering kita lupa rakaatnya enggak? Lupa bacaan ayat, imam kadang ragu. Tuh fi salatihim tuh. Masuk neraka semua orang, Pak Ibu. Tapi an. Apa makna an di situ? Dia jauh dari salatnya. Dia ruku, dia sujud, tapi sombong enggak habis-habis. Itu yang an salatihim, itu yang celaka tuh. Dia assalamualaikum kiri kanan, tapi dengan tetangga enggak akur. Di kantor banyak lawan. Di mana saja ada musuh, tapi dia assalamualaikum. Itu yang masuk neraka tuh. Yang orang salat tidak paham dia apa yang dia kerjakan itu. Itu an itu, Pak. Tapi di surah Al-Ma'arij ala salatihim daimun. Kenapa? Ala itu maknanya takalluf. Orang yang mengerjakan salat masih terasa berat. Ala. Jadi salat ini sudah dikerjakan, cuman masih jadi beban. Orang begitu tetap masuk surga walaupun surganya belum dirinci. Fi jannatin, mereka masuk surga. Cuman surganya belum jelas. Asalkan dia mau salat walaupun dalam keadaan terpaksa. Tapi Al-Firdaus bukan an, bukan ala, tapi fi salatihim. Menunjukkan bahwa mereka dengan salat itu sudah menyatu. Kalau dikatakan Pak al-qalam fil haqibah, pena di dalam tas, maka pena dan tas itu sudah menyatu, Pak, di dalamnya. Orang yang masuk surga Firdaus yang imannya sempurna, kalau salat itu sudah menjadi kebutuhan dan kenikmatan, tufi itu, Pak. Kalau dia sudah merasakan nikmat salat itu fi. Itu kenapa Bapak Ibu, Nabi Muhammad kata Aisyah Rasulullah itu, kalau salat sampai bangkak kaki beliau. Ya, bangkak kaki beliau, Pak. Kenapa kaki Nabi bengkak salat? La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya lamanya Nabi berdiri. Jangan tanya panjangnya bacaan Nabi, kata Aisyah. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat.
Coba bayangkan. Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Awak inna atena qul huwallahu la dua. Ya, Pak. Kenapa Nabi kakinya bengkak? Takkah terasa oleh Nabi itu kakinya bengkak? Kenapa? Karena khusyuk tadi. Nikmat. Karena kenikmatan itu yang menghilangkan semua rasa sakit. Bapak Ibu kalau nonton sinetron yang ke-7 itu sampai kadang kelingking nyamuk di kaki tidak terasa. Kenapa? Karena sedang ada kenikmatan yang mengalahkan sakit itu. Tapi kalau tidak, tabang saya nyamuk bertapuk langsung. Ya? Jadi fi salatihim itu maksudnya mereka sudah merasakan nikmat dalam ibadah. Fi di situ. Jadi memang tidak semua orang bisa masuk surga Firdaus, Bapak Ibu. Syaratnya berat. Salah satunya itu ibadah sudah menjadi bahagian yang integral dalam dirinya, sudah menjadi kenikmatan hidupnya. Sehingga ibadah tidak ada beban lagi itu. Itu makanya bahasanya khusyuk. Khusyuk ini Bapak Ibu secara sederhana artinya fokus. Menghadapkan fokus kepada sesuatu sehingga kita melupakan yang lain. Itu namanya khusyuk. Bapak Ibu pernah lihat anak-anak kita atau cucu kita nonton film kartun SpongeBob misalnya atau Upin Ipin. Coba panggil dia Bapak Ibu. Waktu nonton itu cimbau namanya. Tak terdengarnya lah Pak. Kenapa? Karena telinganya, matanya, hatinya, pikirannya sedang tertuju ke sana. Sehingga yang lain tidak dia rasakan ada. Itu namanya khusyuk, Pak. Khusyuk. Dan kalau sudah sampai ke level itu 1 jam, 2 jam tidak terasa waktu berlalu, Pak. Percayalah. Mana Bapak ke tepi lawi, taplau. Nanti ada sepasang anak muda, Pak, laki-laki perempuan duduk di atas batu. Dari jam 10 sampai jam 4 sore di atas batu tu, Pak. Tak terasa batu karih dinya, tak terasa hari angin dinya. Kenapa? Sedang khusyuk. Mereka khusyuk. Nah, kau dengan ceramah setengah jamnya, kalau masuk kamar mandi panjang. Ya. Kalau khusyuk tak terasa waktu setengah jam tu, Pak. Ya. Makanya Nabi tadi sampai Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat tu tak terasa. Kenapa? Karena sampai ke level kenikmatan. Nah, sampai kepada level ini tidak mudah dan tidak semua orang bisa khusyuk. Dan khusyuk ini Bapak Ibu memang perlu latihan, perlu riadah. Tidak bisa khusyuknya tiba-tiba saja. Dan tidak bisa juga khusyuk itu dilatih-latih. Ada pula pelatihan salat khusus, tidak perlu, Pak. Tak perlu. Karena bagaimana salat khusyuk ini sudah ada aturannya. Ada Nabi ajarkan, ada Allah ajarkan. Ada sebabnya internal, ada sebabnya eksternal. Kalau ingin khusyuk secara internal ada dalam usaha dalam diri kita. Yang itu disebutkan Allah di Al-Baqarah 45-46. Apa kata Allah? Ya, salat itu berat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kalau ingin salatnya tidak berat, makanya lakabirah, salat itu akan jadi beban kata Allah. Lakabirah, salat itu akan jadi beban kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat akan jadi kenikmatan. Itu kan begitu kata Allah lah. Lakabirah itu salat itu. Berat itu, beban itu. Kecuali dia khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar, salat, salat, sabar. Ini 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Sabar, salat, salat, sabar. Orang yang sabar, salat. Orang kalau ingin khusyuk, ya sabar. Kalau ada orang, Pak Ibu, sampai rakaat salat 2 minit saya putih dia. Itu nak sabar itu, Pak. Percayalah kamu. Ada kawan ambo lupa ketika kuliah sembahyang zuhur kan di kamar. Alun 2 minit dah salam saja, Pak. Tanya dia kawan, capek ana sembahyang waktu. Lapar dan boleh itu baca je. Memang soal bukan apa nak apanya, Pak. Kalau apa semua orang hafal bacaan salat itu. Cuman kekhusyukan tu perlu sabar. Karena begini, Bapak, ketika kita salat itu banyak gangguan-gangguan yang datang. Setan tu mewas-was kita, macam-macam was-was itu. Ada orang, Pak, waktu tadi tidak ada ingat apa-apa, Pak, sebelum salat. Begitu salat Allahu Akbar, tak kena kunci onda langsung, kunci onda. Ketinggal kunci ondanya, kira ondanya, Pak Ibu. Sampai assalamualaikum, kunci itu terbayang nih, Pak Ibu. Itu kalau tidak sabar, Pak Ibu tu, tidak jadi khusyuk itu.
Ada ibu-ibu waktu salat, tak kena kunci hilang bagi. Begitu salat, lah setengah hari mencari nak kunci ko, tak bersobok lo. Pas salat tak kena dia letak nak kunci ko. Dah hebat tu. Sudah assalamualaikum nyambi kunci ko langsung. Bersobok kunci ibu, tak kena sarang semayang diletaknya. Atuh. Dah apa ibu? Itu namanya setan tu luar biasa apa ibu. Karena manusia tu tidak pernah diinginkan setan kembali ke sorga, apalagi sorga Firdaus. Setan sangat jengkel itu kalau orang khusyuk salatnya. Itu maka dia mendatangkan macam-macam was-was pada kita ketika salat. Itu kenapa kata Nabi, kalau kamu merasakan ada angin yang keluar, tapi itu baru perasaan, belum pasti ada bunyi atau baun, tetap kamu salat kata Nabi. Kenapa? Setan sedang meniup di duburmu. Makanya acok-acok kan, apalagi lagi agak pak acok ragu dah. Rasa-rasa kantui, rasa-rasa tidak. Ya. Kalau ada rasa-rasa buang angin, terus salat kata Nabi. Kenapa? Setan sedang meniup di duburmu. Kenapa? Karena setan macam-macam cara untuk membuat kita jauh dari khusyuk. Karena itu khusyuk itu perlu kesabaran. Ini sama yang mencari gelombang radio. Dulu kan radio kan pakai tombol pak. Kan diputar tombol itu tuh. Itu mencari gelombang itu tidak bisa kancang-kancang loh pak ibu. Lambe-lambe bagaruh, putar ke belakang balik. Alun pas balik ke muka balik sampai tapik gerakkan apanya tu pak. Kan ada semacam garis tu pak. Itu perlu kesabaran pak. Ketika berdatang was-was, lintasan-lintasan fikiran, balik-balik. Itu setan tu. Itu. Dan yang kedua kata Allah pak, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau ingin khusyuk kata Allah, yakini kamu langsung kembali kepada Tuhanmu setelah salat. Bapak Ibu tadi, yakin tak zuhur salat nanti? Masih yakin tak Bapak Ibu salat zuhur nanti? Masih ya? Pasti tak akan khusyuk. Pasti tak akan khusyuk. Kalau masih yakin zuhur akan ikut juga nanti tak akan khusyuk. Kata Allah begitu. Orang kalau ingin khusyuk, dia yakini ini salat terakhir. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, setelah salat langsung menghadap Allah. Kalau ada orang setiap salat keyakinannya begitu, pasti khusyuk. Jangan Bapak Ibu pernah meyakini zuhur akan salat juga, seminggu lagi akan salat juga, apalagi setahun lagi. Untuk zuhur saja tak perlu ada keyakinan, tak boleh ada keyakinan zuhur akan salat. Subuh terakhir. Saya punya jamaah di Masjid Al-Falah ni, Pak. Ya. Apa yang menjual peci Pak Aceh tu, Pak. Ambo balik peci ke beliau dari itu, Pak. Pasar Tabiang tu ada jual tu peci, Pak. Pak Aceh nama itu, Pak situ. Apa tu masalah, memang apa tu. Saya di Padang ni, Pak Ibu, selama saya datang ke Padang ini sejak 99, tak pernah saya menemukan pedagang seperti beliau. Tak pernah. Sampai hari ini tak pernah. Saya beli peci ke peci ini, Pak Ibu, ini harganya cuma 50.000. Tapi setiap saya beli peci itu Pak Ibu, ketika saya serahkan uang, saya bawa barangnya, apa kata beliau? Pak Ustaz, pecinya saya jual ya 50.000. Selalu Pak Ibu ijab kabul tu Pak Ibu. Masya Allah Bapak ni. Ini sudah hilang dari kita ni Pak Ibu. Padahal ni aturan syariat dalam jual beli begitu, harus ada ijab kabul tu Pak Ibu. Selalu kalau ada orang membeli barang beliau, selalu beliau begitu. Saya jual ya sekian, ya Pak saya sudah beli. Dan beliau tu Pak Ibu Masya Allah, habis subuh, kalau salah hari Jumat, habis subuh hari Jumat, pulang dari masjid, apa kata beliau ke anak beliau, nak, apa istirahat sebentar ya. Beko baiklah Pak, saya buka kedai. Istirahat sebentar Pak Ibu, langsung meninggal. Tak ada, jam 6:30 dibangunkan, tak ada lagi. Tak ada keluhan, tak ada sakit, tak ada apa-apa. Ya Pak Ibu ya. Kenapa? Ya itulah buktinya, jangan kita yakin zuhur akan salat juga. Boleh jadi Bapak Ibu pulang ke rumah nanti, istirahat, langsung selesai. Saya punya tetangga juga Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu habis salat asar dia pulang ke rumah sore habis salat asar, apa katanya ke anaknya, nak, nanti kalau ada yang nelpon mama angkat saja ya, bilang mama lagi tidur istirahat. Tidur dia. Maghrib dibangunkan tidak ada lagi.